Hai adik-adik Lentera Education Center, kali ini kita akan belajar fisika tentang fluida statis. Dipelajari kelas 11 SMA semester ganjil. Fluida statis mempelajari tentang pengertian fluida, kemudian massa jenis, tekanan zat padat, tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, serta hukum Pascal. Pengertian dari fluida statis. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk atau dapat dimampatkan jika diberikan tekanan. Jadi fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam, sehingga tidak memiliki gaya geser. Massa jenis. Massa jenis merupakan pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis dilambangkan dengan Rho. Persamaannya adalah Rho sama dengan M per V, dengan keterangan M adalah massa, satuannya kilogram atau gram, V adalah volume, satuannya meter pangkat 3 atau sentimeter pangkat 3, dan Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3. Tekanan zat padat. Tekanan zat padat dilambangkan dengan huruf P besar, merupakan satuan ilmu fisika untuk menyatakan atau menyebutkan hasil dari gaya atau F dengan luas atau A. Satuan tekanan digunakan dalam mengukur kekuatan dari suatu benda gas dan benda cair. Untuk lebih ringkasnya, tekanan merupakan hasil bagi antara gaya F dan luas penampang, sehingga persamaannya adalah P sama dengan F per A, dengan keterangan F adalah gaya, satuannya Newton, A adalah luas permukaan, satuannya meter kuadrat, dan P adalah tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan dari air menuju ke semua arah di titik ukur manapun yang diakibatkan oleh gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis dilambangkan dengan P besar sama dengan Rho kali G dikali H, dan P adalah tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter pangkat 3. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, dan H adalah kedalaman dari permukaan zat cair, satuannya adalah meter. Jadi gambarnya seperti berikut. Di sini ada sebuah gelas, kemudian diisi air dengan ketinggian tertentu, terus dikasih 3 lubang, lubang yang paling atas, lubang paling bawah, dan lubang yang ada di tengah. Jadi kecepatan benda untuk mengalirkan air itu terdapat paling bawah sendiri untuk kecepatan yang paling tinggi. Nah, kemudian hukum pokok hidrostatis. Hukum pokok hidrostatis berbunyi tekanan hidrostatis di semua titik yang terletak pada satu bidang mendatar di dalam satu jenis zat cair besarnya sama. Jadi menurut hukum pokok hidrostatis, PA itu sama dengan PB. Rho G H1 sama dengan Rho G H2, sehingga diperoleh persamaan Rho X sama dengan H2 per H1 kali Rho, di mana keterangan Rho X adalah massa jenis zat cair X, satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. H1 adalah tinggi zat cair yang X, satuannya adalah meter. H2 adalah tinggi zat cair standar, satuannya meter, dan Rho adalah massa jenis zat cair standar atau air dalam satuan kilogram per meter pangkat 3. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas, sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Untuk persamaannya adalah
W aksen sama dengan W min FA, di mana W aksen adalah berat semu dalam air, satuannya adalah Newton, W adalah berat di udara, satuannya Newton, dan FA adalah gaya Archimedes, satuannya adalah Newton. Selain itu, gaya Archimedes dirumuskan FA sama dengan Rho G kali V, di mana Rho adalah massa jenis zat cair yang didesak benda, satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3, dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, serta V adalah volume zat cair yang didesak benda, satuannya adalah meter pangkat 3. Konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Benda terapung ciri-cirinya adalah massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluidanya. Kemudian volume benda lebih besar dari volume fluidanya. Untuk benda melayang, volume benda sama dengan volume fluidanya. Massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Serta benda tenggelam, ciri-cirinya adalah massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Kemudian volume benda sama dengan volume fluidanya. Hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan kepada fluida dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, jadi gambarnya seperti berikut. Untuk persamaannya adalah P1 sama dengan P2, V1 per V2 sama dengan A1 per A2. Jadi V1 per V2 sama dengan PR1 kuadrat per PR2 kuadrat, sehingga diperoleh persamaan V1 per V2 sama dengan R1 per R2 dikuadratkan. Penerapan hukum Pascal. Yang pertama adalah pompa hidrolik. Prinsip kerja pompa hidrolik juga menggunakan hukum Pascal. Tujuan dari mesin pompa hidrolik digunakan untuk memudahkan manusia untuk mengangkat beban yang berat dengan tenaga yang kecil. Kemudian yang kedua adalah rem hidrolik. Rem hidrolik biasanya disebut sebagai rem cakram karena alat ini menggunakan media cakram besi untuk mengerem. Rem ini memiliki pipa hidrolik yang diisi dengan minyak rem untuk membantu melakukan pengereman. Di setiap ujung pipa ini terdapat dua piston, yakni piston pedal dan juga piston cakram. Piston pedal adalah piston yang dekat dengan pedal rem, sedangkan piston cakram adalah piston yang bekerja untuk menghentikan laju cakram sehingga pengereman dapat dilakukan. Yang ketiga adalah kempa hidrolik. Kempa hidrolik merupakan contoh lain dari alat yang menggunakan hukum Pascal. Kempa hidrolik dapat digunakan untuk menumbuk biji-bijian yang akan diambil minyaknya. Kempa hidrolik biasanya juga digunakan untuk mencetak plat logam menjadi peralatan masak seperti panci, piring, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak hidrolik ini terdiri atas dua tabung dengan ukuran yang berbeda. Masing-masing tabung diisi oleh air dan ditutup rapat di setiap permukaannya. Salah satu bagian penting dari dongkrak hidrolik adalah piston. Piston mampu menghasilkan daya yang besar walaupun tenaga yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alatnya relatif kecil. Bengkel mobil biasanya menggunakan dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil ke atas, sehingga mekaniknya lebih mudah untuk melihat mesin bagian bawah atau untuk mengganti ban mobil. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik dari kami. See you!